Fan Hai. Apa yang kalian lakukan padanya? Aku sangat menyayanginya. Kalian berani menginjak-injaknya seperti ini? Kak, aku ingin pulang. Baik. Kita pulang. Berhenti. Dia istriku. Kau ingin apa dengannya? Istri. Aku rasa yang satunya lagi itu istrimu. Jika kau tidak bisa membuatnya bahagia, maka pergilah. Bagaimana bisa begini? Dokter Wang, aku mohon, selamatkan aku. Yat-sen, kenapa kau tidak percaya padaku? Di perutku juga ada. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menikahimu. Kita hidup atau mati, jangan bertemu lagi. Ini tidak nyata. Fan Hai. Plat nomornya Yan A nomor 9. Selidiki untukku. Yan A nomor 9 mobil siapa? Tuan Fang, ini. Pantas saja Gu Fan Hai sekarang menjadi begitu sombong. Ternyata dia mengandalkan pria kaya. Kau diam. Kenapa kau memarahinya? Lihat pria tadi. Melindungi Gu Fan Hai seperti itu. Siapa tahu anak di perutnya bukan anakmu. Benar-benar benar. Jika bayinya adalah anakmu, kenapa dia tidak memberitahumu kalau dia hamil? Lulu. Meskipun Nona Gu dan pria itu sangat dekat, bagaimana mungkin Nona Gu, wanita seperti itu? Bagaimanapun, ini semua salahku. Yat-sen, seharusnya aku tidak kembali menyusahkanmu. Yuru, bagaimana bisa menyalahkanmu? Di perutmu ada pewaris masa depan keluarga Fang. Kau adalah pahlawan keluarga Fang kami. Benar, Yat-sen. Ini adalah undangan pesta perdagangan anggur yang diselenggarakan oleh ibu kota kekaisaran. Mereka akan mengumumkan tahap pertama, daftar peserta peragaan busana. Lihat, kau memang hebat, Yuru. Hanya kau yang bisa membantu keluarga Fang kita dalam bisnis. Wanita desa itu hanya bisa menghambat. Sudah sadar? Fan Hai sudah sadar. Anakku. Syukurlah kau baik-baik saja. Anakku. Fan Hai, anakmu. Ayah, Fan Hai sudah sadar. Kalau sudah sadar, biarkan dia kembali ke keluarga Fang. Biarkan dia kembali. Dulu dia meninggalkan orang tua ini sendirian di sini, tidak pernah bertanya. Ayah anggap saja tidak punya anak perempuan yang durhaka ini. Fan Hai, ayah masih marah. Itu semua hanya kata-kata kemarahan. Selama kau tidak ada di sini, beliau setiap malam datang, duduk di kamarmu sebentar, dan menyuruh bawahannya membersihkan kamarmu. Fan Hai, ayah masih marah. Bagaimana kalau kau kembali ke rumah keluarga Fang untuk sementara waktu? Tidak perlu menatap terus. Hari ini siapa yang ingin pergi? Ayah akan mematahkan kakinya. Fan Hai juga tidak ingin pergi kemanapun. Bukankah itu kepala keluarga? Tidak menyukainya? Baiklah, jangan bertengkar di depan ayah. Ayah.
Aku salah. Jangan marah padaku lagi, ya? Ayah pikir kau bermain-main di luar selama 3 tahun. Dan melupakan keluarga ini. Ayah. Maafkan aku, Ayah. Aku seharusnya tidak menentangmu. Ayah tidak pernah menyalahkanmu. Keluarga Fang itu sama sekali tidak pantas untukmu. Tapi kau tidak pernah mendengarkan. Malah memutuskan hubungan dengan keluarga. Demi mengikuti Yat-sen. Buktinya. Apa yang ayah katakan tidak salah, kan? Keluarga Fang itu dari atas sampai bawah. Tidak ada satupun orang baik. Ayah. Aku tidak akan bertindak sesukaku lagi. Bagus. Bagaimanapun. Kembalinya kau itu bagus. Fan Hai. Piano ini. Aku yang menyuruh orang mengaturnya di sini. Aku ingat dulu, saat kamu tidak senang, akan bermain piano. Jika kamu lelah, maka mainkan beberapa lagu. Aku ingat dulu, kamu bermain piano dengan sangat baik. Tapi kamu tidak bermain piano. Sudah lama sekali. Baiklah. Masalah-masa lalu biarkan berlalu. Ayah. Ada beberapa hal. Apakah seharusnya dimasukkan ke dalam jadwal? Benar. Keluarga Gu kita, bisnisnya sangat besar. Selama bertahun-tahun kamu tidak ada di sini. Membuat kedua kakakmu kelelahan. Jadi begini. Beberapa hari lagi adalah pesta bisnis. Tahunan kota Jingdu. Masalah ini serahkan padamu untuk menanganinya. Tapi aku baru saja kembali. Kamu, jangan, adikku yang baik. Biarkan kami berdua beristirahat dengan tenang. Benar. Seorang gadis menyimpan jimat di lengan bajunya. Siapa bilang wanita tidak setara dengan pria? Semangat. Baik. Jadi ini pesta bisnis. Keluarga Gu terkaya. Sungguh mewah sekali. Kak Yuanhi. Benar-benar berkat kamu. Yi Chen. Jangan memasang wajah itu. Pesta bisnis kelas atas seperti ini. Jangan lupa hari ini kamu datang ke sini. Untuk apa? Kalian dengar tidak? Hari ini Nona Besar Gu. Sepertinya juga akan hadir. Ku dengar. Nona Besar Gu sangat cantik. Apalagi masih lajang. Pesta ini diselenggarakan olehnya sendiri. Kalau begitu aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika menikahinya, benar-benar di kehidupan sebelumnya, berkultivasi mendapat berkah. Nah, nanti ketemu Nona Besar Gu. Maka sapa dia secara proaktif. Siapa tahu dia memperhatikanmu. Lalu kamu tidak perlu khawatir tentang kerjasama lagi. Bu, aku masih punya Kak Yuanhi. Oh benar-benar. Tapi anakku, jika diperhatikan oleh keluarga Gu, lalu untuk apa dia lagi? Sudahlah. Di kesempatan penting seperti ini, jangan bicara sembarangan. Nanti akan diremehkan orang lain. Ayo pergi. Bagaimana? Aku melakukannya dengan baik, kan? Sangat baik. Tidak sia-sia menjadi anggota keluarga Gu kita. Oh benar, kakak keduamu hari ini telah menyiapkan kejutan untukmu. Mulai. Halo semuanya. Saya pianis Chris. Chris. Yi Chen. Ini adalah pianis terkenal Chris. Idola masa kecilku. Pertama-tama, terima kasih atas undangan dari panitia. Lagu pertama kami hari ini dipersembahkan untuk Nona Besar Gu. Selanjutnya, silakan nikmati permainan piano saya. Silakan Nona Besar Gu tampil dengan gemerlap. Seharusnya hari ini, Yunsi juga harus hadir di sini. Sayang sekali, pemandangan yang begitu indah. Tetapi Bu Yunsi tidak dapat menyaksikannya. Dia juga tidak tahu bagaimana menghargainya. Jangan bicara tentang wanita desa itu lagi. Nah, kesempatan telah datang.
Cepat, lihat. Nona besar Gu telah keluar. Wow, itu nona besar Bu. Sungguh cantik. Jingdu memiliki wanita cantik seperti itu. Mengapa aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Aura wanita bangsawannya sungguh luar biasa. Aku seorang wanita tapi aku juga harus mencintainya. Yunxi. Kenapa dia? Gu Yunxi. Gadis desa. Bagaimana mungkin dia menjadi nona besar Bu? Ternyata pria liar hari itu membawanya ke sini. Gu Yunxi. Ada apa? Kamu dan aku belum bercerai. Sekarang kamu pergi dengan pria lain, menghadiri pesta. Apakah kamu memikirkan keluarga Fang? Sepertinya, akhir-akhir ini Nona Liu Yuanhe telah merawat Tuan Fang dengan sangat baik. Wajahnya jauh lebih tebal dari sebelumnya. Urusanku dan kamu. Jangan libatkan orang lain. Jika Tuan Fang ingin aku mengatakan sesuatu yang buruk, maka jauhi aku. Selain mengurus prosedur perceraian denganku, aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Tuan Fang lagi. Sampai jumpa. Berhenti di situ. Apalagi yang Tuan Fang inginkan? Lihat pakaianmu. Sepertinya sudah naik ke dahan yang tinggi. Meremehkan seluruh keluargaku. Berpakaian sedikit layak. Sudah lupa statusmu? Perjamuan kali ini mengundang Chris. Orang desa sepertimu datang ke sini. Tidak takut tidak mengerti dan malu? Kurang ajar. Bagaimana? Apakah aku salah? Saat itu, kakakku berbaik hati menolongmu. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga mengejarnya, memaksanya untuk menikahimu. Aku melihat, kamu hanya menginginkan harta keluarga Fang kami. Kalian menertawakan apa? Harta keluarga Fang? Aku penasaran, keluarga Fang yang bangkrut di Wulem saat itu, masih punya harta apa? Apakah itu tumpukan hutang? Atau properti yang digadaikan? Kamu? Luo, jangan bicara lagi. Nona Gu. Hari ini Yi Chen datang ke sini. Ada urusan penting yang harus dilakukan. Berkaitan dengan kelangsungan hidup grup Fang. Kamu juga harus mengurangi bicara. Hidup atau matinya grup Fang. Apa hubungannya denganku? Gu Yunxi. Kamu selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Mengapa sekarang menjadi tidak masuk akal seperti ini? Aku tahu kamu masih marah. Tapi bagaimana kamu bisa menggunakan masa depan perusahaan untuk membalasku? Apa yang kamu lakukan dengan orang yang memanfaatkan situasi? Orang jahat dan pengecut, apa bedanya? Yi Chen karena urusan pekerjaan sangat sibuk, kehilangan kendali emosinya sehingga bicaranya tidak pantas. Tapi grup Fang adalah kerja keras Yi Chen seumur hidupnya. Aku tahu sekarang kamu membenciku. Di dalam hatimu, kamu membenciku sampai ke tulang. Tapi jika kamu mau memaafkan Yi Chen, maka meskipun kamu menyuruhku mati, aku akan melakukannya. Kalau begitu, pergilah mati. Terima kasih para tamu terhormat. Telah meluangkan waktu berharga untuk menghadiri perjamuan bisnis yang diselenggarakan oleh keluarga Gu. Hari ini, kami juga memberikan manfaat kepada semua orang. Bisa bersama Chris. Tampil di panggung yang sama. Apakah ada yang ingin mencoba? Saya. Di sini. Orang ini bisa bernyanyi dan bermain musik. Bukan, orang desa. Kamu yakin ingin aku tampil? Benar-benar ceroboh. Gadis secantik ini berkolaborasi dengan Chris. Pasti akan menjadi pesta yang meriah. Benar. Sungguh dinantikan. Mainkan satu lagu. Yunxi. Kamu bisa melakukannya. Adik perempuan. Semangat. Silakan wanita cantik ini dan Chris memberikan kita pertunjukan yang luar biasa. Tepuk tangan.
Aku ingin melihat orang desa ini akan menampilkan apa. Gu Yunxi, kita belum bercerai. Setiap tindakanmu mewakili keluarga Fang. Jangan membuat keributan lagi. Tuan Fang tidak lihat adik perempuanmu yang baik mendorongku ke sini. Dia masih anak-anak. Kamu harus marah padanya. Haruskah membuat keluarga Fang menjadi bahan tertawaan? Tuan Fang semakin melebih-lebihkan. Aku hanya akan memainkan satu lagu. Bagaimana bisa melibatkan keluarga Fang? Gu Yunxi, kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Kamu bisa main piano atau tidak? Bagaimana aku bisa tidak tahu? Bukankah ini membuat onar? Tuan Fang mengatakannya berulang kali. Bukankah karena aku tidak bisa main piano? Takut aku membuatmu malu di sana? Kalau begitu selama bertahun-tahun, kamu benar-benar tidak mengerti aku. Kamu. Gu Yunxi, tunggu sampai kamu merusak pesta keluarga Gu. Lihat apakah Yi Chen nanti masih merindukanmu. Bagus juga. Gunakan kesempatan ini agar anakku benar-benar memutuskan perasaannya dengan orang desa ini. Yunxi, jadilah dirimu sendiri. Dia wanita desa. Bagaimana mungkin benar-benar tahu piano? Ya Tuhan, permainannya sangat bagus. Yunxi Gu, kau juga bisa bermain piano? Berapa banyak hal lagi yang tidak ku ketahui. Luar biasa. Betul. Melodi yang merdu, ditambah dengan suara yang menyentuh. Ya Tuhan, aku merasa aku akan menangis. Sial. Membiarkan gadis desa ini menonjol lagi. Yunxi, sungguh luar biasa. Barusan aku hampir berpikir bahwa aku tidak bisa bermain piano lagi. Kau sangat hebat. Aku punya saran untukmu. Jangan terlibat dengan orang seperti Yunxi Gu. Tidak ada niat baik. Dia hanya mengincar aset keluargamu. Tahun itu ketika dia menikah dengan saudara laki-lakiku, tidak ada mas kawin sepeser pun. Di rumahku hanya memasak, mencuci, membersihkan. Saudara laki-lakiku tidak mencari istri, melainkan menikahi seorang pembantu. Aku kotor. Yi Chen Fang, aku bekerja keras untuk membantumu melewati 3 tahun tersulit perusahaan. Melayani seluruh keluargamu. Membiarkan seluruh keluargamu menghinaku seperti itu. Aku menahan semuanya. Lalu apa yang kau lakukan? Apa yang baru saja kau katakan? Benar semua. Katakan. Bagaimana jika itu benar? Tuan Fang dapat membuat Nyonya Fang dan Nona Fang berlutut dan meminta maaf padaku? Atau dapat membuat mereka mencuci, memasak, bekerja sebagai pembantu untukku? Maaf, menjadi pelayan. Seorang wanita selingkuh. Kau pantas. Perhatikan kata-katamu. Masih berbicara sembarangan. Aku akan menyuruh orang menyeret kalian keluar. Meminta kami pergi. Kau pikir ini daerah kekuasaanmu? Tuan Gu, pestanya sudah dimulai. Silakan beri pidato. Tuan Gu. Seret mereka keluar. Tuan Gu, aku benar-benar tidak tahu kau adalah Tuan Gu. Maaf. Kakak, bagaimana sekarang? Yi Chen, jika ini terus berlanjut, kita benar-benar tidak punya kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pekan mode lagi. Benar, nak, cepat pikirkan cara. Tuan Muda Gu, meskipun keluarga Fang kami
Tidak seperti keluarga Gu kalian. Tapi mengusir kami. Kepala keluarga Gu tidak akan senang. Betul-betul. Lagi pula penyelenggara kali ini adalah Nona Gu. Sepertinya kau tidak punya hak ini. Nona Gu. Kalian pantas menyebutnya. Kami dan Nona Gu tidak ada dendam. Mengapa tidak pantas? Hari ini selama Nona Gu tidak bersuara, kami tidak akan pergi. Kau, lupakan saja. Tamu adalah tamu. Pertama, selenggarakan pesta dengan lancar. Lebih penting lagi, apa yang baru saja dikatakan Nona Fang, semuanya benar. Tapi, sekarang aku tidak ingin menyelidikinya. Tidak penting lagi. Ayo pergi. Lihat wanita ini. Sungguh murah hati seperti lautan. Sangat berwibawa dari keluarga besar. Betul. Bagaimana jika miskin? Tidak makan nasinya juga. Lagi pula dia terus membicarakan hal ini berulang kali. Sungguh tidak berpendidikan. Sepertinya sekarang kita harus cepat temukan Nona Gu. Ku dengar Nona Gu sudah datang ke pesta. Jika Nona Gu sudah datang, mengapa belum muncul? Yun Si Gu, aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Kupikir setelah kau menyadari kenyataan, akan pergi secara sukarela. Tak disangka masih menempel seperti ini. Bagaimana? Kau pikir kau berputar-putar di depan Yi Chen beberapa putaran, dia akan berubah pikiran? Aku sarankan kau sebaiknya hentikan pikiran itu. Lagi pula sepasang sepatu robek bisa dipakai siapa saja. Yi Chen tidak akan mau. Apa yang kau katakan? Kau. Bagaimana bisa? Apakah ada masalah dengan apa yang kukatakan? Kau belum bercerai dengan Yi Chen, tapi sudah merayu pria lain. Kau bukan sampah. Lalu apa? Kau juga tahu aku dan Fang Yi Chen belum bercerai. Aku sampah. Lalu kau apa? Kau, Nona Liu, sebelum membicarakan orang lain, lihatlah dirimu sendiri dulu. Aku sibuk. Pergi dulu. Jangan berpikir bisa bergantung pada Tuan Gu, lalu bisa terbang ke dahan yang tinggi dan menjadi burung phoenix. Keluarga kaya seperti keluarga Gu, bagaimana bisa membiarkan seseorang unik sepertimu masuk ke dalam pintu? Pada akhirnya, hanya bisa menjadi kekasih gelap. Sebenarnya hari itu, perutku sebenarnya tidak sesakit itu. Tapi aku tidak menyangka, Yi Chen akan membelaku seperti itu. Ngomong-ngomong, juga membuat anak di perutmu menghilang. Lepaskan aku. Tolong aku. Dokter Wang, tolong, selamatkan aku. Perutku sangat sakit. Yi Chen, perutku sangat sakit. Aku akan mati jika kau masih berbicara omong kosong. Aku pasti akan membuatmu menghilang. Gu Yunxi, gila. Tunggu sampai aku menemukan Nona Gu. Aku akan membuatmu terlihat bagus. Seluruh aula pesta tidak melihat sosok Nona Gu. Mungkinkah sedang beristirahat di sini? Tidak tahu Gu Yunxi, orang unik ini mendapatkan dari mana liontin keselamatan sebaik ini. Harganya 1 miliar. Kebetulan aku akan mengambilnya, menjilat nona muda keluarga Gu. Nona besar Gu, bolehkah aku bertanya apakah kau sedang beristirahat di dalam? Liu Yuru, aku ingin melihat apa yang ingin kau lakukan. Jangan masuk. Akhir-akhir ini aku sedang flu. Agak tidak nyaman. Baik, baik. Nona besar Gu, halo. Aku Liu Yuru, putri dari keluarga Liu. Juga calon istri CEO keluarga Fang. Nyonya keluarga Fang. Lalu apa hubungannya kau datang menemuiku?
Ada apa? Begini, Nona Gu. Kakakmu telah ditipu oleh seorang wanita dari latar belakang rendah. Pelacur yang menipu dan menyatakan tidak mengizinkan keluarga Fang berpartisipasi dalam peragaan busana. Kau harus membantu kami memimpin keadilan. Intinya adalah mantan istri CEO Fang. Dia hanya orang udik, terlibat dengan banyak pria. Aku benar-benar khawatir tentang kakakmu. Ditipu oleh wanita dengan moral yang tidak benar seperti itu. Ditipu. Apakah ada hal seperti itu? Benar, benar. Nona besar Gu. Kali ini aku datang ke sini. Sebenarnya ingin memberimu hadiah. Sebuah liontin keselamatan. Melindungimu dalam keselamatan. Liontin keselamatan. Sayang. Meskipun ibu dan ayah bercerai, ibu juga akan membuatmu tumbuh dengan aman. Apa yang kau lakukan? Nona besar Gu. Ini bukan liontin keselamatan biasa. Diturunkan dari keluarga kerajaan Inggris. Hanya ada satu di dunia. Hanya liontin keselamatan seperti ini yang cocok dengan identitas dan statusmu. Anak di perutmu hanyalah anak haram. Bagaimana bisa cocok dengan liontin keselamatan sebaik ini? Baiklah. Letakkan di sana saja. Kalau begitu aku letakkan di sini ya. Nona besar Gu. Lalu masalah keluarga Fang berpartisipasi dalam peragaan busana. Semoga kau lebih memperhatikannya. Tenang saja. Aku akan mengurusnya dengan baik. Yi Chen. Nona besar Gu telah diyakinkan olehku. Dia menerima hadiah yang kuberikan. Hebat, kakak Yuru. Kau benar-benar penyelamat keluarga kami. Bagus, bagus, bagus. Yuru benar-benar hebat. Tahu kalau langit tidak akan menutup jalan hidup keluarga Fang. Nona besar Gu tidak pernah kekurangan hadiah. Mengapa dia menerima hadiahmu? Aku yakin kau memberikannya pada orang yang salah. Tidak. Yi Chen. Kami berdua sangat cocok mengobrol. Akan ada satu hari. Aku pasti akan menjadi sahabat terbaik Nona Gu. Terima kasih kepada semua mitra bisnis yang telah mendukung Gu Group. Pesta minuman hari ini hampir berakhir. Sekarang, mari kita undang pemrakarsa peragaan busana Nona Gu untuk naik ke atas panggung dan mengumumkan daftar kualifikasi putaran pertama dari peragaan busana kami. Tepuk tangan meriah. Ku dengar daftar kualifikasi kali ini. Semuanya dipilih langsung oleh Nona Gu dengan cermat. Jika bisa mendapatkan hak untuk menyelenggarakan peragaan busana Gu Group, seluruh Jingdu harus memberi hormat. Yuru, keluarga Fang kami lolos ke babak selanjutnya. Tidak akan ada masalah, kan? Bibi, tenang saja. Dia sudah menerima hadiahnya. Bagaimana mungkin dia tidak bekerja dengan baik? Gu Yunxi, meskipun kau bergantung pada Tuan Muda Gu, lalu kenapa? Selama aku bisa mendapatkan Nona Gu, pemenang terakhir tetaplah aku. Kenapa Gu Yunxi? Maaf membuat kalian menunggu. Mungkinkah Gu Yunxi benar-benar putri dari keluarga Gu? Barusan, Chris bilang ingin mengundang Nona Gu untuk tampil. Dialah yang keluar. Faktanya begitu jelas. Tapi kalian tidak percaya. Nona ini terlihat jelas berasal dari keluarga terpandang. Temperamen dan penampilannya sungguh luar biasa. Jauh lebih baik daripada aktris terkenal. Tidak mungkin. Dia sama sekali tidak mungkin putri keluarga Gu. Begini ceritanya. Tadi aku di ruang VIP dan bertemu Nona Gu. Pakaian yang dia kenakan sama sekali bukan yang ini. Lagi pula, bahkan suaranya pun berbeda. Nona Gu, sebaiknya kau turun. Aku tahu kau dan Tuan Muda Gu memiliki hubungan yang tidak biasa. Tapi bagaimanapun, ini adalah pesta yang diselenggarakan oleh Nona Gu.
Sebaiknya kau jangan membuat masalah. Gu Yunxi, turunlah. Dia hanyalah gadis desa. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan Nona Gu? Iya kan? Pasti Yuru, yang mengobrol sangat gembira dengan Nona Gu. Dia iri dan tidak ingin kami baik-baik saja. Jadi dia menggunakan cara licik untuk menyabotase. Dan menggantinya dengan dia untuk membuat pengumuman. Tidak tahu malu. Hanya menggunakan taktik rubah. Untuk merayu Tuan Muda Gu. Cukup. Tidak bisa. Aku sudah susah payah. Untuk menyanjung Nona Gu. Aku tidak bisa membiarkan wanita ini mendapatkan keinginannya. Singkirkan keluarga Fang. Perutku sakit sekali. Mungkinkah sesuatu akan terjadi pada bayiku? Yuru, apa kau merasa tidak enak badan? Baik-baik saja tadi. Kenapa perutmu sakit sekarang? Mungkinkah seseorang memberimu sesuatu yang tidak bersih untuk dimakan? Benar, Kak Yuru. Di sini, ada seseorang yang punya niat buruk terhadapmu dan bayimu. Kau harus memikirkannya baik-baik. Sepertinya aku hanya minum segelas air yang diberikan Nona Gu kepadaku. Nona Gu, aku tahu kau marah karena aku merebut Yi Chen. Tapi anakku tidak bersalah. Bagaimana kau bisa tega memperlakukan anakku seperti ini? Gu Yunxi, wanita jahat, menikah dengan keluarga Fang kami selama bertahun-tahun, tetapi tidak hamil. Melihat garis keturunan keluarga Fang hampir punah di tanganmu. Untungnya, langit bermurah hati dan membiarkan Yuru mengandung keturunan keluarga Fang kami. Kau malah. Kalian semua, datang dan nilailah. Gu Yunxi, turunlah. Hari ini, aku berdiri di sini, mewakili Gu Group. Keluarga Fang yang kecil, belum memiliki kualifikasi untuk menunjukku. Mewakili keluarga Gu, kau dan Gu Heng sudah berkembang sejauh ini. Kalian semua, lihatlah, mantan menantuku ini bergantung pada Tuan Muda Gu, dan dia menjadi sangat arogan. Dia bahkan berani di pesta ini untuk bertindak kejam terhadap seorang wanita hamil. Apakah masih ada keadilan? Dia hanya mengandalkan dukungan Tuan Muda Gu, sengaja menargetkan keluarga Puong kami. Benar-benar tidak bisa diterima, orang seperti kau berani mengatakan mewakili keluarga Gu. Kau hanya orang yang dipelihara Gu di luar, seorang kekasih yang tidak berani menunjukkan diri. Kau tidak pantas mengumumkan daftarnya. Turun saja. Nyonya Puong, jangan takut. Kami mendukungmu. Pasti akan mengembalikan keadilan untuk keluargamu. Semuanya jangan terpancing. Lebih baik kita dengarkan dulu Nona Liu ini menceritakan kronologi kejadiannya. Menuduhku lagi juga tidak bisa mengelak. Aku barusan hanya mengikuti perkataan mereka. Mengarang saja. Penuh kesalahan. Sama sekali tidak tahan diperiksa dengan teliti. Jika kau tidak ingat, biar aku bantu kau mengingatnya. Aku memberikan minuman kepadamu di mana? Sudut dinding. Sepertinya. Sudut dinding yang aku tidak ingat betul. Sudut dinding. Kalau begitu pasti tidak ada kamera pengawas. Lalu apakah Nona Liu masih ingat? Minuman apa yang aku berikan kepadamu? Jus jeruk. Sepertinya jus jeruk. Nona Liu, hari ini di pesta tidak ada jus jeruk yang disajikan. Hanya ada jus anggur dan jus apel. Itu. Sepertinya aku salah ingat. Jadi jus apel. Maaf Nona Liu. Aku salah ingat. Hari ini di pesta hanya ada jus apel dan jus anggur. Tidak ada jenis jus lain yang disajikan. Wanita jalang, kau sengaja berkolusi dengannya untuk mencelakai kami. Apakah aku yang mencelakai kalian? Atau kalian yang mengarang untuk mencelakai semua tamu yang hadir di sini? Tidak kusampaikan. Seluruh ruang pesta ini, tidak ada satu sudut pun yang tidak tercakup kamera pengawas. Jika kalian tidak percaya, kita bisa memanggil polisi untuk menanyakannya dengan jelas. Tidak, jangan. Kalian tidak berani. Tapi aku berani. Itu aku ingat. Sepertinya aku tadi malam makan kue kadaluarsa. Sakit perut. Pasti karena masalah kue. Nona Bu, maafkan aku. Nanti kalau aku ada waktu, aku pasti akan datang ke rumahmu untuk meminta maaf. Kenapa membohongiku? Kau sedang mempermainkan kami, kan? Tidak perlu datang ke rumah untuk meminta maaf. Rumahku tidak menerima pelakor dan anjing. Dan juga, Nona Liu, barusan aku bercanda sedikit denganmu. Tidak disangka hanya beberapa kata-kataku bisa membuat Nona Liu mengingat penyebab sakitnya.
Tentunya Nona Liu tidak akan mempermasalahkan aku berbohong sedikit, kan? Tentu saja tidak. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Tadi aku ingat ada yang bilang, aku tidak pantas mewakili keluarga Gu berdiri di sini. Kalau begitu, kita biarkan Tuan Muda Gu yang mengatakan. Aku, Gu Yunxi, pantas atau tidak mewakili Gu Group berdiri di sini. Gu Yunxi benar-benar pantas mewakili keluarga Gu kami. Kalian meragukan Yunxi, sama saja dengan meragukan Gu Group kami. Merek seperti itu, kami juga tidak akan bekerja sama. Siapa di antara kalian yang berani menindas Yunxi? Sama saja menindas Gu Group kami. Aku, Gu Heng, tidak akan mengabaikan masalah ini. Gu Yunxi, kau mau aku percaya kau dan Gu Heng tidak ada hubungan bagaimana? Dia bahkan menggunakan Gu Group untuk melindungimu. Yunxi, jika kalian masih ragu, silakan bertanya. Gu Group kami adil dan jujur, dapat diperiksa. Tidak seperti beberapa orang, hanya tahu menggunakan tipu muslihat, membuang waktu semua orang. Baiklah, sekarang aku akan mengumumkan daftar perusahaan yang lolos ke babak berikutnya dari peragaan busana Gu Group. Perusahaan Puong. Yunxi, kenapa masih meloloskan perusahaan Puong? Selama bertahun-tahun, perusahaan Puong diam-diam telah kubantu. Bisa dibilang mereka sedikit berpengalaman. Jika tidak diloloskan, bukankah akan membuat orang luar berpikir, Gu Group kita tidak adil? Sepertinya Yunxi kita sudah benar-benar dewasa. Aku sangat tenang. Tapi kau tidak perlu terlalu banyak berpikir. Selama kau bahagia, lakukan apapun yang kau mau. Aku tahu, Kak. Tapi menyingkirkan perusahaan Puong begitu saja, bukankah terlalu mudah bagi mereka? Biarkan mereka berusaha sampai akhir. Lalu pulang dengan tangan kosong. Bukankah lebih menarik? Gadis kecil yang licik. Baiklah, kau benar. Lakukan saja seperti yang kau katakan.